Number 8. Keris Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat adalah keris pusaka Luk 13 yang diciptakan pada zaman Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya ke-5, karya Empu Supa Mandagri. Empu Supa adalah salah satu santri Sunan Ampel. Konon bahan untuk membuat Kiai Sangkelat adalah cis, sebuah besi runcing untuk menggiring onta. Konon besi itu didapat Sunan Ampel ketika sedang bermunajat. Ketika ditanya besi itu berasal dari mana, dijawablah bahwa besi itu milik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberikanlah besi itu kepada Empu Supa untuk dibuat menjadi sebilah pedang. Namun sang empu merasa sayang jika besi tosan aji ini dijadikan pedang. Maka dibuatlah menjadi sebilah keris Luk 13 dan diberi nama Kiai Sangkelat. Setelah selesai, diserahkannya kepada Sunan Ampel. Sang Sunan menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Menurutnya, keris merupakan budaya Jawa yang berbau Hindu. Seharusnya besi itu dijadikan pedang yang lebih cocok dengan budaya Arab, tempat asal agama Islam. Maka oleh Sunan Ampel disarankan agar Kiai Sangkelat diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Ketika Prabu Brawijaya V menerima keris tersebut, sang Prabu menjadi sangat kagum akan kehebatan keris Kiai Sangkelat. Dan akhirnya keris tersebut menjadi salah satu piandel atau maskot kerajaan dan diberi gelar Kanjeng Kiai Ageng Puworo, mempunyai tempat khusus dalam gudang pusaka keraton. Keris pusaka Kalamunyeng. Pada sejarah riwayat murkanya Prabu Brawijaya disebabkan oleh pengaruh Sunan Giri, salah satu dari 9 wali songo yang dianggap mengancam kejayaan kerajaan Majapahit. Prabu Brawijaya mengirim Patih Gajah Mada serta pasukan untuk memberikan serangan ke Giri. Suasana panik terjadi di Giri. Para penduduk Giri berlari berhamburan ke Kedaton Giri. Saat itu Sunan Giri sedang menulis. Beliau terkejut dan melemparkan pena atau kalam yang digunakan. Ia melemparkan ke arah pasukan Majapahit. Atas kehendak sang pembuat jagat, pena yang terlontar berubah menjadi keris ampuh, dan keris tersebutlah yang menghancurkan barisan pasukan Majapahit. Number 6. Keris Taming Sari dibuat dari 99 bahan besi berbeda dan kayu galeh kalor. Awalnya keris ini dimiliki oleh Taming Sari, seorang pendekar sakti dari kerajaan Majapahit, dan berpindah pemilik setelah dikalahkan oleh Hang Tuah. Dan ia pun akhirnya menamakan keris tersebut sesuai dengan nama Lau. Number 5. Keris Kiai Carubuk. Rata-rata keris sakti memang berasal dari Pulau Jawa, terutama di masa-masa kerajaan Majapahit. Keris Carubuk sendiri merupakan mahakarya Empu Supa Mandragi. Dalam sebuah legenda dikisahkan, konon katanya Sunan Kalijaga minta tolong kepada Empu Supa untuk dibuatkan sebuah keris untuk menyembelih kambing. Sunan Kalijaga memberikan besi yang ukurannya sebesar biji asam Jawa sebagai bahan pembuat keris kepada Empu Supa. Empu Supa sedikit terkejut karena besi untuk membuat keris tersebut sangat berat, padahal bentuknya sangat kecil. Konon ceritanya, pada mulanya Empu Supa tidak percaya besi tersebut bisa dijadikan keris. Tetapi Sunan Kalijaga meyakinkan Empu Supa bahwa besi untuk membuat keris tersebut hanya bentuknya saja yang kecil, tetapi sebenarnya besarnya seperti gunung. Ternyata perkataan Sunan Kalijaga sangat ampuh. Diceritakan dalam legenda tersebut, pada waktu itu juga besi yang sebesar biji asam Jawa menjelma menjadi sebesar gunung. Saat itu pula Empu Supa berlutut dan takut. Kemudian besi itu dibuat jadi sebilah keris oleh Empu Supa. Begitu melihat bentuk kerisnya, Sunan Kalijaga menjadi kaget lantaran hasil keris itu berbeda jauh dengan yang dimaksudkannya. Awalnya Sunan Kalijaga bermaksud meminta dibuatkan keris untuk menyembelih kambing. Ternyata yang dihasilkan yakni keris Jawa dan bentuknya sangat indah.
Begitu mengetahui keindahan keris tersebut, perasaan Kanjeng Sunan Kalijaga tersentuh. Kemudian keris tersebut dinamai keris Kiai Carubuk. Keris Kiai Carubuk ini lalu menjadi senjata pusaka Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Sultan Hadiwijaya ini lebih terkenal dengan sebutan Joko. Number 4. Keris Naga Sasra Sabuk Inten atau Naga Sosro. Di bawah kekuasaan Prabu Brawijaya V, Majapahit mengalami masa-masa yang sulit, baik dikarenakan ekspansi kerajaan lain ataupun dikarenakan wabah penyakit dan bencana alam yang tidak terelakkan. Pada masa ini, Prabu Brawijaya memerintahkan untuk pembuatan keris Naga Sosro. Diniatkan sebagai pusaka yang dapat membawa ketentraman bagi rakyat Majapahit. Memang cukup lama Majapahit tidak memiliki pusaka resmi di istana. Keris Naga Sosro berwujud bilahan dengan luk 13 kepala naga dengan taburan intan atau emas. Naga Sosro adalah jenis kerisnya, sedangkan sabuk intan merujuk pada ornamen intan yang menghiasi keris tersebut. Taburan intan ini disematkan mulai leher hingga ujung keris yang meruncing sempurna. Sebelum mulai menempa, Mpu Supa terlebih dahulu melakukan pertapaan. Hal ini wajar dilakukan oleh para ahli keris di zaman dulu dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk ilahi dari Tuhan. Pertapaan Mpu Supa ini konon dilakukan di atas bukit selama tak kurang dari 40 hari. Selain ditujukan untuk mendapatkan petunjuk ilahi, meditasi dilakukan juga bertujuan untuk menemukan lokasi batu meteor yang seyogyanya dipakai sebagai bahan pembuatan. Number 3. Keris Kiai Condong Campur. Keris pusaka Majapahit bergelar Kiai Condong Campur sungguh fenomenal dan misterius. Sejumlah orang meyakini keris itu benar-benar ada, namun sebagian lagi meyakini hanya sebagai sanepo atau berlambang saja. Konon keris pusaka ini dibuat beramai-ramai oleh 100 orang empu. Bahan kerisnya pun diambil dari berbagai tempat, dan akhirnya keris ini menjadi keris pusaka yang sangat ampuh, tetapi memiliki watak yang jahat. Dalam dunia keris, muncul mitos dan legenda yang mengatakan adanya pertengkaran antara beberapa keris. Keris Sabuk Inten yang merasa terancam dengan adanya keris Condong Campur akhirnya memerangi Condong Campur. Dalam pertikaian tersebut, Sabuk Inten kalah. Sedangkan keris Sangkilat yang juga merasa sangat tertekan oleh kondisi ini akhirnya memerangi Condong Campur hingga akhirnya Condong Campur kalah dan melesat ke angkasa menjadi lintang kemukus atau bintang berekor, dan mengancam akan kembali ke bumi setiap 500 tahun untuk membuat huru hara yang dalam bahasa Jawa disebut ontran-ontran. Number 2. Keris pusaka Setan Kober. Salah satu keris legendaris Indonesia paling sakti ini merupakan senjata pusaka milik Arya Penangsang, Adipati Jipang. Dibuat oleh Empu Supomandagri, seorang empu terkenal dari Tuban, Jawa Timur, yang suatu hari memutuskan untuk memeluk agama Islam karena alasan tertentu dan menjadi murid Sunan Ampel. Di balik kesaktian keris pusaka Setan Kober, ternyata ia mempunyai karakter panas. Pemiliknya seperti mudah terpancing amarah dan tidak akan berhenti jika sebelum berhasil mengalahkan musuhnya. Banyak kisah menceritakan keris pusaka Setan Kober terkenal haus darah, dan keberadaannya dianggap sebagai tulah yang sering menguasai jiwa Arya Penangsang untuk membunuh orang-orang penting di masa lalu. Sampai akhirnya keris Setan Kober berhasil dimusnahkan. Tidak diketahui pasti sebelum atau sesudah kematian Arya Penangsang. Keris sakti tersebut lenyap dari muka bumi. Number 1. Keris Empu Gandring. Mendengar namanya saja tentu kalian semua tak asing, bukan? Terlebih kisahnya sangat fenomenal dalam sejarah Indonesia yang menceritakan masa-masa kejayaan kerajaan Singasari. Nama keris yang diambil dari penciptanya, yaitu Empu Gandring, adalah seorang ahli keris paling sakti di masa itu. Sayangnya keris yang diciptakannya membawa malapetaka bagi dirinya sendiri.
Ken Arok yang memesan keris tersebut murka dan menusuk Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri, gara-gara beliau belum menyelesaikan sepenuhnya keris pesanan Ken Arok itu. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring masih sempat mengucapkan sumpah terakhir kepada Ken Arok bahwa ia mengutuk keris tersebut sebagai tulah penyebab kematian 7 Raja Singasari, yaitu Ken Arok dan anak cucunya.